Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di meja santri, tempat berkumpulnya obrolan santri. Selamat menyaksikan. Oke, langsung aja masuk, Kang. Mangga. Oke, selamat datang, Kang Pio. Ini silahkan, Kang Dias, duduk. Awas, duh. Oke, kita santai saja lah, ngobrol santai ala kayak di kamar ya. Oke, mungkin di sini ada santri, ya dua santri di sini. Ya di sini ada Kang Dias, terus di sini ada Kang Pio. Ya Kang Pio. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu biar teman-teman atau sobat-sobat meja santri bisa mengenali kita semua di sini. Oke. Dan mulai dari Kang Dias mungkin bisa diperkenalkan dulu, secara singkat aja, singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Lustiadi, asal Desa Pasir Malati, Kecamatan Dawan, Kabupaten Majalengka. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiwal Fauzan. Asal saya dari Desa Parongan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Oke. Santai aja, jangan tegang ya. Santai. Oke, di sini sobat meja santri ya, kita akan ngobrol tentang fadilah sholat ya, bisa merubah hidupmu, dan tentang menghadapi bullying ya. Ini yang terjadi sedang marak mungkin di lingkungan santri atau pesantren yang digoreng habis-habisan di sosmed ya. Digoreng habis-habisan gitu tuh di sosmed ya. Mungkin bisa biar tahu lah penonton bagaimana bullying di lingkungan pondok itu seperti apa dan cara menghadapinya seperti apa ya. Mungkin langsung saja biar enak nih obrolannya. Langsung saja ke pembahasan nih tentang sholat ya. Mungkin dari siapa dulu nih? Ini dah, oke, Kang Dias dulu. Ini tentang sholat ya. Mungkin jujur. Ya jujur, pernah nggak sih ngerasa sholat kita itu baru sebatas gugur kewajiban? Itu dulu. Pernah. Oh, pernah. Terus apa ya, momen apa yang bikin ente sadar ya, itu kalau sholat itu ternyata bisa benar-benar ngerubah mindset dan jalan hidup, itu gimana? Apa pertanyaannya? Ya, momen apa ente sadar sehingga sadar bahasanya sholat itu bisa merubah mindset kita dan jalan hidup kita. Pada saat kondisi saya sedang downnya itu di bawah banget. Pada saat itu saya sadar bahwa sholat itu bisa menenangkan. Sholat itu bukan hanya sebatas kewajiban bagi saya. Kalau sudah dilakukan ya sudah. Tapi pada saat itu saya berpikir bahwa sholat itu suatu kebutuhan. Sholat itu suatu bagian dari diri saya. Jikalau saya tidak melakukan sholat, berarti ada diri saya yang hilang.
jikalau tidak melakukan sholat itu. Berarti ini masuk pondok tahun kapan ini? Sekitar tahun 2021. Berarti sebelum pondok suka sholat. Kalau disuruh orang tua. Kalau disuruh orang tua itu teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang berarti sadar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, itu sahabat meja santri. Terus ini pertanyaan selanjutnya ya. Ini kan anak pondok itu jadwalnya tuh banyak banget nih, banyak banget ya. Terus dari mulai ngaji subuh, terus nanti setelah sekolah kita madrasah, setelah asar kita istirahat ya. Terus maghrib lagi ngaji sampai jam 11-an. Sampai mungkin 12 jam 1 ya, paling berucap sendiri. Nah, itu untuk membuat fokus sholat khusyuk ya, apa ya, gimana untuk mengatur biar khusus sholatnya sama pikiran yang melayang kemana-mana lah gitu, karena kegiatan itu gimana cara membuat khusus sholat itu. Dijawab mungkin dari Kang Tio, ini gimana untuk mengatur gitu. Baik, terima kasih. Oke. Mungkin caranya untuk sholat kita itu menjadi khusyuk. Dari berbagai kegiatan ya. Iya. Mungkin menurut pandangan dari saya, agar sholat kita bisa khusyuk itu kita wudunya itu harus benar dulu, menurut saya. Dari awal kita praktek wudu apa namanya tuh, kumur-kumur, basuh hidung, cuci muka, tangan, dan Sampai kaki lah. ya sampai kaki itu harus benar-benar dulu. Jangan hanya sekedar air lewat saja. Harus mengetahui doa-doanya, tata caranya gimana, gini gitu. Nah, agar ketika wudu tersebut itu sudah maksimal atau sudah benar lah. Terkadang saat itu juga pun tidak khusyuk ya, terkadang ya apa sih? Kadang mikirin siapa nih? Ya tidak mikirin siapa-siapa sih. Mikirin hafalan ya. Iya sih. Hafalan yang belum hafal. Ya memang sih sholat itu susah. Asalkan kita berusaha untuk khusyuk. Iya. Oke ya. Baik. Bagus sih. Yang penting sahabat benerin dulu wudunya. Gitu ya. Wudunya benerin. Insya Allah kalau wudunya benar, sholatnya kita akan berusaha khusyuk lah. Sedikit tenang maksudnya. Nah, bagus. Lanjut nih ya, lanjut. Ini masih tentang sholat ya. Masih tentang sholat. Nah, ini di kalangan santri itu ada jargon. Benerin sholatmu maka hidupmu akan Allah benarkan. Maksudnya Allah arahkan mungkin. Ya, bisa diceritain nggak? Ya, contoh konkretnya nih pas di pondok. Misal itu pas kita punya masalah, terus hafalan susah, terus ya kita pasrahkan lewat sholat, tiba-tiba ada jalan keluar. Itu pernah nggak ini? Kantum semua. Nih lihat dulu. Coba. Jargonnya itu benahi sholatmu, Ya, baik sholatmu. maka Allah akan membenahi hidupmu. Contoh nyatanya ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Banyak sih sebenarnya, banyak. Tapi kita ngambil salah satunya saja. Contoh apa? Dalam hal kehidupan di dalam hal kehidupan di pondok. Jika pasrah itu ada masalah apa? Nah, ada contoh konkretnya? Santai aja ya, sahabat meja santai. Iya. Saya masih nggak ada. Dalam masalah mah nggak ada. Pokoknya ada ya. Ada tapi Keluar.
Saya apa ya? Dari strata apa ya? Non sih. Value, harga diri. Dari harga diri. Semisalnya kita itu saya misalkan saya umur apa ya? 16 tahun. Tapi kakak kelas saya ya, tapi kita itu dihormati oleh kakak kelas kita. Itu ya, Ya. bisa membuat berarti dream kita, kelas kita. Naik upgrade kelas dari segi value dengan membenahi sholat. Soalnya kan orang lain berpikir melihat dengan mata kepala ya, tidak dengan hatinya, tidak dengan hati, dengan mata kepala. Kan otomatis kalau dia kakak kelas kita atau lebih dari umurnya, lebih tua dari kita, dia akan tahu berat mana yang bisa dan mana yang tidak. Oke. Ada lagi? Cukup. Oke, Kang Pio, gimana contoh konkretnya? Apakah ada atau tidak? Apa ya? Banyak, terlalu banyak. Terlalu banyak mungkin atau gimana ya? Kayaknya belum ada sih. Oke, ada lah, mungkin karena Lupa. bukan lupa, terlalu banyak. Terlalu banyak kegiatan jadi lupa. Kegiatan ya. Dan terlalu banyak Allah memberi jalan keluar untuk kita. Nah, ini pertanyaan yang sensitif ya, teman-teman. Ya, dan pertanyaan terakhir tentang sholat. Nah, bagaimana nih kalau ada fenomena sholat formalitas, ya kayak sekarang, ya kok bisa ada santri yang seperti itu? Ya, kadang di barisan depan kalau sholat itu berdepan, tapi kalau di kamar itu masih toksik bicaranya, cara berpakainya masih kurang pantas ya, terus atau bahkan ngebully atau gosipin orang. Itu pandangan kalian itu gimana? Ini mau dari Kang Tia dulu lah, gimana? Kang Dias dulu lah. Dari saya dulu. Baik. Kategori ini ya termasuk ria bisa. Terus cari perhatian dari orang lain bisa. Validasi. Cari validasi, iya. Tapi itu gimana? Ya ini termasuk orang yang apa ya? Yang munafik bisa. Terus dibilang musyrik juga bisa. Oh, ini udah. Soalnya dia itu hanya ingin dilihat oleh manusia. Bisa jadi dia juga musyrik itu karena dia tidak mempercayai Allah, mempercayai bahwa Allah melihat kelakuan dia. Jadi bukan musyrik secara Ya, keluar ya? keluar. Bukan. Iktikadnya tuh, dari iktikadnya. Menunjukkan bahwa dia itu tidak percaya Allah melihat. Terus kalau dari segi apa lagi tadi yang bullying, gosip, ya itu mah apa ya, sifat manusia lah. Karena manusia kan tidak luput dari kesalahan ya. Ajar manusia kan Nabi boy. Terus apa lagi? Udah. Kan ya bullying itu Memang tidak baik ya, tidak wajar. ya tidak baik. Tapi memang manusia, tapi itu tidak baik. Tidak baik. Tidak baik dilakukan. Tidak baik dan harus dibenahi. Ya. Jadi kalau sholatnya benar, praktek-prakteknya seperti itu mungkin ada ya. Ada. Mungkin itu karena sholatnya nggak benar. Ya, kurang apa ya, meresapi sholatnya. Ya, kurang meresapi sholatnya. Ada komentar dari kamu? Mungkin ada tambahan. Tentang sholat formalitas ini.
Ya, tambahan apa ya? Ya mungkin ya sih sholatnya Kak di depan itu mungkin karena ada seseorang yang kita cintai mungkin. Mungkin biar dipandang oleh seorang itu. Di belakang mungkin karena kita laki-laki. Oh iya benar. Karena dianya ada di belakang mungkin wow, ada dia depan terus adan itu pakai adan nada jihar kah? Pengalamannya bang. Enggak. Iya. Itu hanya sekedar ini aja. Iya. Tapi memang mungkin karena kegiatan santriwati atau memang pondok yang notabene masih nyatu dengan perempuan, dekat lah, bukan nyatu sama perempuan, dekat gitu antara asrama putra dan putri. Mungkin salah satunya alasannya itu ya. Iya. Salah satu itu yang mungkin formalitas. Dan ini tidak patut dicontoh ya, salah formalitas tidak patut dicontoh ya, karena sholat yang benar pun itu akan membuat atau membuahi diri kita kebenaran juga ya. Mungkin tentang sholat selanjutnya ya, ini tentang pembulian ya, pembulian nih masuk nih ya, pesantren ya, di beberapa pesantren. Mungkin bisa di ini dulu ya, ini pertanyaan sensitif ya. Mungkin di beberapa pesantren ada setiap tempat lah, di setiap tempat perkumpulan ya mungkin ada saja praktek seperti ini ya dalam tanda kutip bully ya, tapi sering kita sering kita alibikan atau sering kita anggap bahwa ini bercanda. Ya, ini untuk antum semua nih, untuk membedakan antara bully dan bercanda itu gimana? Itu coba gimana tipsnya? Untuk membedakan bullying dan bercanda, yang pertama, menurut saya ini mah ya, menurut saya pribadi, dan setelah saya studi kasus, nanya teman-teman saya juga sama gini. Yang pertama itu kita itu sama-sama ketawa. Terus yang kedua Itu yang bercanda. ya yang bercanda, sama-sama ketawa. Yang kedua terus apa ya? Batasannya kan batasan bercanda ini, batasan bercanda sih. Kita sama-sama ketawa terus sama-sama senang. Yang kedua tidak menyinggung latar belakang baik ekonomi, keluarga, apapun itulah pokoknya mah. Terus apa ya? Kalau ngejek fisik ya kita ya sama-sama ketawa ya, jadi saya bingung karena saya ketawa, objeknya juga ketawa bahagia, dan dianya juga itu gak merasa sakit hati. Kalau apa ya, kalau ngejek fisik ya tergantung orang yang kita ngelihat, dia baperan gak ya. Kalau baperan ya bisa jadi dia nganggap bully. Kalau kita sama-sama terbuka kalau kayak CS kental kan udah biasa, hidung ke dia hidung misalkan, keriting ke dia keriting, udah biasa. Ya CS kental kalau udah akrab banget sama kitanya. Tapi kalau sama orang yang baru kita kenal, apa ya, kita kenal terus kurang deket, walaupun udah kenal tapi kurang deket, bisa jadi orang itu nganggap bullying, dan emang bullying sih masuknya emang. Tapi kan kalau di tongkrongan CS kental kayak gitu kan itu sudah biasa jadi panggilan. Orang tua ngasih nama, di tongkrongan beda nama. Banyak kan. Ya mungkin cukup. Ada tambahan? Tambahan sedikit mungkin dari saya tentang mengenai bully dan bercanda. Ya menurut saya itu tergantung orangnya sih. Terkadang kalau kita sedang modenya itu mode membuli, terkadang orang tersebut kalau sudah kental, CS kental ya, terkadang bulian itu dianggap sebagai candaan antara kita sesirkel gitu.
Ya menurut saya juga ya terkadang bully dan bercanda itu sama saja ketika kita dan teman saya itu sudah dekat. Mungkin sama dekat tipis lah. Iya. Tipis lah. CS dedet, Tipis lah. besti Tes dedet ini lantai di mana tes dedet? di PSM. Oke. Ya mungkin itu. Gimana? Jadi intinya mungkin cara membedakan bully dan candaan ya. Ya kita harus sama-sama bahagia ketika ada bercanda gitu ya. Kalau orang sudah merasa salah satu pihak itu gak bahagia mungkin berhenti. Itu ya sepakat ya. Terus beda lagi kalau ada landian-landian fisik dan lain verbal, mungkin bullying verbal lah kita namakan sekarang tuh bullying verbal. Ya fisik dan lain. Kalau ke CS mungkin itu dianggap bercanda ya dan biasa mungkin di mana-mana ke CS itu. Tapi kalau ke orang baru mungkin ya bully ya. Jadi jangan lah. Itu mungkin. Dan ya ini yang selanjutnya ya. Pernah gak sih nemu atau dengar cerita teman-teman antum semua ya sampai dibully sampai pengen boyong ini ya, pengen boyong. Terus apa yang antum lakukan saat itu ya untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ya mangga dijawab silakan. Banyak ya dari teman saya, dari adik kelas lah, banyak yang bilang ke orang tuanya mau keluar, mau boyong karena dibully. Sebenarnya mah bukan dibully, dianya itu gak betah terus mengkambing hitamkan nama candaan. Orang dianya juga suka bercanda, sama-sama suka ngejek, diejek balik, nyangkanya bully. Jadi gitu sebenarnya mah banyak yang cerita mah, tapi saya tahu dia kayak gitu Dan kebanyakannya seperti itu. Iya, kebanyakannya kayak gitu, kebanyakannya bukan keluar karena dibully, tapi karena tidak betah. Pas dianya itu bercanda Dan mengkambing hitamkan nama bullying. nah oke itu ya. Ada lagi kira-kira Apa ya? Kang? Mungkin saya mah cukup lah. Benar apa yang dikatakan oleh Mang Dias tadi, karena saya juga pernah seperti apa yang Kang Dias bicarakan. Jadi pas kecil saya itu kan karena sudah mungkin saya itu waktu itu kan mau minjam HP pengurus ya buat nelpon menghubungi untuk nelpon orang tua untuk memintakan ditransfer. Ya. Tapi oleh kakak kelas saya handphonenya itu malah dibawa lari, tidak dibolehin. Di situ saya sudah mulai tidak betah. Baperan sayanya pas kecil dulu. Nah, saya langsung berbicara ke orang tua saya, "Mah, saya sudah tidak betah karena kakak sekelas saya jahat." Nah, bilangnya tuh saya gitu, ya seperti apa yang dikatakan Mang Dias tadi lah. Tapi kata ibu saya tuh bilang, sudah di sini karena karena kamu mondok ini kemauan kamu, terusin mondok kamu sampai tuntas, sampai kuliah nanti, sampai lulus, sampai benar-benar ilmumu bermanfaat ya mungkin itu. Masih ini berarti Kang Pio langsung ya dengan pengalamannya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat meja santri, bahasanya ya pembulian di pesantren mungkin sampai keluar gitu ya. Keluar itu ya kebanyakan ya tadi ya bercanda biasa maksudnya, tapi karena memang hatinya sudah tidak cocok dengan pondok pesantren jadi kami hitamkan. Ini pembulian itu kebanyakan.
Tapi insya Allah setiap pesantren, setiap lembaga pendidikan itu ketika ada kasus-kasus pembulian itu tidak membenarkan sama sekali, dan akan dianggap kasus besar bahasanya, itu akan disidang dan akan dianggap kasus lah, dimenahi. Itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang akhir ini ya. Ini buat para pelaku bullying di pondok nih, atau di mana saja lah, yang mungkin ngerasa jagoan karena senior atau karena circle-nya banyak ya, karena dekengnya banyak gitu ya. Kira-kira mereka sadar gak sih kalau doa orang yang dizolimi itu gak ada sekatnya, langsung ke langit tembus ini. Terus apa nasihat antum nih, antum semua, buat mereka sebelum kena takzir Gusti Allah ya? Apa nasihatnya coba? Nasihatnya bertobatlah sebelum diadab. Bertobatlah sebelum diadab. Apakah mereka sadar apa yang dilakukan mereka itu salah, dan apakah mereka sadar bahwa orang yang terzalimi itu doanya diijabah oleh Allah? Pertanyaannya bukan apakah mereka sadar, apakah mereka tahu. Kan dia membuli itu berarti dia itu tidak tahu bahwa membuli itu dosa. Bisa jadi. Berarti dia itu jahlun murakab, bodoh yang tersusun. Bodohnya itu bodoh banget gitu. Pesannya tong sok jagoan lah. Tong sok jagoan. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Terus apa yang pesan-pesan para bully? Pesan-pesan untuk para pembuli ya. Janganlah sok jagoan lah kamu. Dan untuk yang dibully nih, ketika kita dibully oleh seorang dan seseorang itu circle-nya itu banyak, orang-orangnya itu gagah, perkasa, dan mungkin ditakuti oleh semua orang. Dan ketika kita dibully oleh seseorang itu, kita harus bisa melawan apa yang seseorang tersebut itu dilakukan kepada kita, pembulian terhadap kita. Lawan saja, walaupun itu akan walaupun nanti kamunya itu akan tidak akan ditemani oleh semua orang, terkadang gitu. Iya, dikucilkan. Karena pengalaman saya juga ini. Dulu saya gimana? dulu ya, sebelum ke pesantren sini sih. Jadi saya itu dibully orang yang mungkin saya itu orang yang sering dibully di sekolah itu pas SD itu. Mungkin ya. Kacung. Iya, seperti kacung itulah. Nah, saya itu terus minder saya. Iya, minder saya. Terus saya itu dinasihati oleh seorang ya. bukan dia. Katanya tuh, lawan saja, mau seberapa besar badannya, mau seberapa tinggi pangkatnya, lawan saja kalau dianya itu memang benar-benar salah terhadap kita. Dan semenjak itu pun saya memberanikan diri saya untuk melawan mereka, dan akhirnya mereka pun ya minta maaf kepada saya. Dan ketika saya pulang dari sini juga salam saya Pak Kiai. Jadi ingat kepada Mas. Iya. Jangan takutlah kepada sama manusia kalau manusia itu salah kepada kita. Mungkin itu ini. Ya. Jadi jangan takut kepada sesama manusia selama manusia itu salah. Nah, ini kata-kata bagus ini untuk para pembuli ya. Pas mungkin terakhir nih, bayangin kalau podcast ini dengar sama santri baru yang memang malam ini atau pagi nanti, siang nanti atau sore nanti ya, ngerasa kesepian, terus kangen rumah, dan ngerasa gak punya teman karena dikucilin lah. Apa satu kalimat pesan dari antum ya, satu kalimat, mau dari ayat Quran atau hadis atau memang kata-kata motivasi ya, tentang sholat atau tentang bullying ini, biar mereka bertahan dan semangat lagi.
Gimana? Ada gak? Coba. Ada. Yang pertama saya ingatkan dulu yang wajib. Semangat sholatnya, giat, yang usahakan khusyuk karena memang sholat khusyuk itu susah. Dan kenapa saya menekankan dan mengawalkan mengingatkan sholat, karena sholat itu yang pertama dihisab dari seorang hamba, yaitu sholat. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Fa'ing soluhat soluhat sairu amalihi, fa'ing fasadat sairu amalihi. Yang pertama dihisab dari seorang hamba itu sholatnya, dan barang siapa sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya, dan jikalau sholatnya buruk, maka buruk seluruh amalnya. Nyambung berarti hadis ini sama jargon yang tadi, benahi sholatmu maka Allah akan membenahi hidupmu. Fa'ing soluhat sairu amali. Yang kedua bullying. Yang buat yang merasa kesepian ya, santri baru yang pengen pulang, kalau mondoknya di Masya Allah udah mantiko Al-Ghorbiah, cerita aja ke saya. Cerita aja, bilang terus saya pesan pribadi ini ya, pesan pribadi, jadikan bullying itu sebagai pacuan diri kamu untuk mengupgrade, baik dari skill, pokoknya upgrade lah, sampai yang ngebully kekurangan kamu itu insecure. Insecure waktu ngelihat perubahan kamu. Wah, si itu baheula dibully ku aing. Ayeuna mah kieu aing eleh ku si ieu. Sampai insecure deh. Sampai dianya itu ngehormati kamu. Kayak pengalaman ini teman saya, Bang Pio. Terus tong lembek. Hantam wae, nu penting mah wanikeun erek eleh. Erek meunang ge, nu penting mah wani heula. Ya, Erek kita di posisi yang benar ya. Kalau posisi kita memang benar, dianya salah, mau sehebat apapun, sekuat apapun, sebanyak apapun masa mereka, kalau kita benar, lawan aja. Walau pada akhirnya kita dikucilkan, kalah, apapun susah, niscaya Allah akan memudahkannya. Sekian dari saya mah. Sedikit saja ya, karena sudah jelas banget oleh Kang Dias tadi disampaikan. Untuk pesan-pesan kepada sohib-sohib meja santri ya, sholatlah sebelum disolatkan, karena sholatu imaduddin faqad aqam as-sholatu imaduddin faman aqamaha aqamaddin. Sholat itu adalah tiang agama, dan sholatlah kalian semua. Waman tarokaha faqad hamadin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ya rusaklah semua amalnya. Agamanya ya. Berarti orang yang ninggalin sholat itu sama saja merusak agamanya. Iya, betul sekali. Dan tiang agama meruntuhkan. Iya. Fondasi agama. Oke. Baik, ada lagi? Udah. Ya sudah sih. Itulah sahabat-sahabat meja santri ya, luar biasa ini pinjangan kita ya, sampai gak kerasa ini berapa menit. Luar biasa. Itulah ya sahabat-sahabat, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, yang mendapatkan keberkahan bagi kita semua ya. Tak lain dan tak bukan, meja santri ini adalah obrolan-obrolan para santri di sini, dari kelas bawah sampai atas ya. Selamat menyaksikan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, canggung aja.